Ketua PSSI, Muhammad Iriawan, mengklaim pelatih Shin Tae-yong sudah memiliki kerangka susunan pemain timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2022. Nantinya, persiapan timnas U23 akan dimatangkan selama masa karantina di Jakarta. Shin Tae-yong tak punya banyak waktu untuk mempersiapkan timnas Indonesia U23 untuk berlaga di Piala AFF U23 2022. Pelatih asal Korea Selatan itu hanya punya waktu sebulan dalam mematangkan persiapan tim. Situasi itulah yang membuat Shin Tae-yong disebut akan mengandalkan pemain-pemain yang tampil di Piala AFF 2020. Beberapa nama disebut akan dipakai lagi untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong saya sudah tanya ada untuk timnas U23. Dia bilang sudah ada, namun, belum rinci siapa saja dan yang keluar hanya beberapa nama saja, kata Muhammad Iriawan. Timnas Indonesia U23 merupakan juara bertahan Piala AFF U23 yang digelar pada 2019. Adapun tahun ini mereka akan tergabung di grup B bersama Malaysia, Laos, dan Myanmar. Pelatih Shin Tae-yong bisa menggunakan pemain yang sama di Piala AFF untuk membela timnas Indonesia U23. Mayoritas Pratama Arhan dan kawan-kawan masih memenuhi syarat dari segi usia. Dalam daftar 30 pemain timnas Indonesia senior di Piala AFF, sebanyak 14 pemain diantaranya berusia di bawah 23. Jumlah tersebut akan ditambah dengan pemain lain yang pernah tampil di kualifikasi Piala AFC U23. Pelatih Shin Tae-yong kini berburu dengan waktu untuk mempersiapkan timnas Indonesia U23. Waktu yang tersisa sebanyak 42 hari menuju kejuaraan Piala AFF U23 2022. PSSI berencana meminjam Egy Maulana Fikri dan Elkan Bagot untuk bisa memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2022. Ketua PSSI, Muhammad Iriawan, sadar rencana tersebut tak akan mudah. Setelah membela timnas Indonesia di Piala AFF 2020, Egy Maulana Fikri dan Elkan Bagot lebih dulu kembali ke klubnya masing-masing di luar negeri. Muhammad Iriawan berharap, keduanya bisa kembali menjadi bagian dari skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong. Mereka akan kembali dulu ke klubnya di luar negeri. Ini harus memerlukan komunikasi secara intens agar mereka bisa kami pinjam kembali. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan, kata Muhammad Iriawan.